Pizza Hut, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut. Coba kamu. Oke. 1, 2, 3. Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut. Oke, good. Yang lainnya juga ya. Oke, serempak. 1, 2, 3. Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut. Lebih cepat. Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut. Oke, kita harus semuanya. Oh ya, Miss mau tanya, ada yang tahu nggak kisah Malin Kundang? Tahu? Yes, I know. Kalau boleh tahu, Malin Kundang itu kisahnya yang datang dari mana? Dari Sumatera ya? Sumatera. Nah, itu kan sudah banyak yang dengar ya. Ya. Kira-kira menurut kalian Malin Kundang itu karakternya seperti apa? Membangkang. Membangkang. Terus tidak menghormati orang tuanya. Terus Masih banyak lagi ya karakternya di Malin Kundang. Nah, itu pasti berhubungan dengan pelajaran kita hari ini, yaitu tentang, ada yang tahu tentang apa? Tentang naratif teks. Ya. Ada yang tahu nggak naratif teks itu apa? Itu nggak tahu, Miss. Kamu coba. Teks naratif, teks narasi, apa itu? Cerita Good. Terus cerita fiktif kemudian ada fungsinya, kalau boleh tahu apa fungsinya? untuk itu Untuk menyenangkan orang lain. untuk menghibur Menghibur pembaca. Jadi teks naratif itu adalah teks yang bertujuan untuk menghibur para Membaca. Oke, boleh ditulis. Hari ini kita belajar tentang naratif teks. Nah, tadi kan sudah tahu semua apa itu naratif teks. Ya. Contoh-contoh dari naratif teks itu apa aja kisahnya? Misalnya fabel itu kayak tadi apa sih, kancil. Ya, fabel itu Itu hewan. berarti menceritakan tentang kehidupan hewan. Ini ya contoh-contoh dari naratif teks. Ada fabel. Kemudian ada apa lagi? Legenda seperti tadi Malin Kundang. Legenda. Legenda tadi berarti termasuk Legenda. legenda. Oke, good. Selanjutnya, ayo yang belakang. Ya, romance. Romance itu apa? Kisah cinta. Kisah cinta. Jadi pada zaman dulu itu ada kisah cinta yang terkenal hingga sekarang. Diceritakan dari dulu sampai sekarang. Contohnya apa? Romeo and Juliet. Terus Laila Majnun. Selanjutnya apa lagi? Dari ini pasti ada banyak teks yang menghibur pembaca. Ada cerita rakyat. Iya. Ada dongeng. Dongeng apa ini? Dongeng si kancil. Kancil dan buaya, kancil dan sapi, terus dan lain-lain. Iya. Oke, di antara ini semua, kira-kira kalian sudah baca apa aja? Fabel, romance. Nah, Miss mau tanya dulu, Cici tadi bilang katanya sudah baca tentang fabel. Fabel itu apa sih? Fabel itu menceritakan tentang kehidupannya hewan. Tentang hewan. Sudah baca cerita apa aja? Itu apa namanya, kancil. Kancil. Si kancil dengan harimau. Dengan Harimau. ini ya. Ya. Terus tadi ulah Suka romance. romance. Iya. Apa aja yang sudah kamu baca? Laila Majnun. Laila Majnun. Terus apa lagi? Sama Romeo and Juliet. Romeo Sama situ. and Juliet. Ya, ini sama ya, romance. Terus cerita
Dongeng. Dongeng itu biasanya kisah kerajaan-kerajaan itu. Di kerajaan-kerajaan dongeng Cinderella, Snow White, dan sebagainya. Ini sudah dicatat belum? Sudah. Oke, sekarang bisa hapus ya. Ya. Setelah ini kita akan mengetahui tentang karakteristik dari naratif teks. Karakteristik dari naratif teks itu ada 4. Yang pertama yaitu orientasi. Yang kedua ada communication atau komunikasi. Yang ketiga ada resolution. Yang terakhir oke, coba dibaca Cici. Karakteristik dari naratif teks. Karakteristik dari naratif teks: 1. Orientation, 2. Communication, 3. Resolution, dan 4. Reorientation. Oke, orientasi di sini itu adalah pengenalan karakter-karakter dan juga tokoh dari sebuah cerita kepada pembaca. Terus selanjutnya ada communication. Communication itu kalau dalam bahasa Indonesia ada komunikasi atau adanya sebuah konflik masalah yang ada di dalam sebuah cerita. Yang ketiga ada resolution. Artinya apa? Penyelesaian masalah. Nah, betul, good. Jadi resolution itu adalah ada namanya penyelesaian masalah dari sebuah cerita dari naratif teks. Kemudian yang terakhir ada reorientation. Apa itu? Simpulan. Sedikit lagi. Ayo, Saran. Saran sedikit lagi. Bisa masuk apa lagi? Reorientasi. Ayo yang lain saran juga. Ayo, reorientasi itu apa? Reorientasi adalah pesan moral yang bisa pesan moral, amanat, terus apa lagi? Saran ya, saran juga bisa. Jadi ini sudah jelas ya, ada orientasi, ada komunikasi, resolusi, dan reorientasi. Miss, gimana kalau misalnya di sebuah teks tersebut, teks narasi khususnya, kalau nggak mencakup 4 ini, boleh nggak? Boleh nggak? Jadi harus ada 4 karakter ini, karena teks narasi itu kan sudah cerita zaman dulu, dan itu turun-temurun pasti ada pengenalan tokohnya, pasti ada komunikasi, resolusi, dan pasti ada pesan-pesan yang bisa kita ambil pelajaran. Nah, seperti itu. Paham semuanya? Ya, insya Allah paham. Sudah paham ya? Oke, sekarang Miss mau menunjukkan sebuah video. Kalian nanti lihat ke depan ya. Miss akan menunjukkan sebuah video tentang teks narasi. Please come forward. For the first, you must watch this video for some minutes, and then nanti Miss bakal ngasih tugas setelah kalian melihat video ini. Miss ngasih waktu beberapa menit. Kalian harus lihat ini dengan seksama ya, dan diperhatikan setiap kata dan juga kata ceritanya.
kok pakai bahasa Inggris kenapa? Ya, karena kita di kelas bahasa Inggris, jadi kita itu ya menggunakan bahasa Inggris. Jadi nggak pakai bahasa Indonesia? Bisa sedikit-sedikit. Bisa. Cuman Miss di sini menerapkan ke bahasa Inggrisnya supaya kalian lebih terbiasa. Oke. Gambarnya bagus, Miss. Ya dong. Nanti kalian kalau misalnya masuk ke jurusan IT kalau udah kuliah, kalian bisa kok bikin kayak gini. Oke, all. Yes. Nah, itu adalah video tentang apa tadi? Maling kuda. Kuda. Sekarang Miss akan berikan kalian sebuah storytelling, tapi dia bentuknya seperti cerita dan ada audionya juga. Nah, jadi kalian bisa baca verse ini bagian-bagian 1, 2, 3, 4, 5, 6 bisa dibaca. Kalau kalian misalnya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa, bisa diklik ini ya. Ayo lihat dulu. Won't be born healthy. After the child was born, she gave her child name Malukunda. He is a very handsome, cheerful, and active child. He will spend a lot of time wandering around to play on the beach. After Mali grew up, he asked permission of his elderly mother to go to the city to search work to change his life. He wants to be rich in the future. Hindu Namukamu gave her son permission to go to the city. Diklik lagi. Mali lived in the city for a long time after all the years he worked in the city and left her mother in the village. But he became a nasty and arrogant person after earning a lot of money and becoming a rich man. One day, he went sailing with his wife named Molly. She is beautiful, rich, and smart but arrogant. Molly and his wife walked on a shore. The mother was disappointed and said and prayed to God that she would be drowned in the ocean. Oke, jadi itu adalah kisah tentang Maling Kundang yang berbentuk story. Ini sengaja buat kayak ini biar kalian nanti bisa menceritakan kisah Maling Kundang tapi menggunakan bahasa Inggris. Sekarang Miss minta kalian semua ya berpasang-pasangan, terus kalian maju, kemudian membaca teks ini. Oke, ini sama Ula ya, sudah gabung. Sekarang Miss minta kalian baca per teks. Oke. Once upon a time, there lived a woman named Hindun. She is a good woman, but she was left by her husband when she was pregnant. He prayed to God so that his child would be born healthy. After the child was born, she gave her child named Nalingundang. He is a very handsome, cheerful, and active child. Hindun spent a lot of time accompanying Malin to play on the beach. After Malin grew up, he asked permission of his already mother to go to the city in search of work to change his life. He wants to be rich in the future. Hindun reluctantly gave her son permission to go to the city. Oke, sekarang change. Kamu yang lompat. Salah, gak apa-apa ya? It's okay, kita sama-sama belajar.
Malin lived in the city for a long time. After all the years, she worked in the city and lived here, and left her mother in the village. But he became a naughty and arrogant person after earning a lot of money and becoming a rich man. One mother left and sought back to the city with his arrogant wife. The mother was disappointed and said and prayed to God that she would be drowned in the ocean. Okay, everybody finish? Finish. Good. Nah, setelah kita melihat video tadi tentang maling kundang dan juga storytelling, Miss ngasih soal ya. Soalnya ini mudah, jadi kita mencari pesan amanat atau yang bisa kita ambil dari sebuah cerita tersebut. Nanti silakan jawab satu persatu. Coba dibaca pertanyaannya. Please guess the characteristic of the figure. Okay, please guys the characteristics of the figure. Jadi figure ini kan maling kundang. Iya. Kira-kira karakternya seperti apa? Si arogan. Si arrogant. Yes, Kalau arrogant. ular, kira-kira karakternya apa? Apa ya? Ayo coba dilihat. Kindly kah? Atau honest, arrogant, good manner? Silakan dipilih. Jawab. D. D. Good manners. Good manners. Next ya. Yes. Yang lain juga ya mengerjakan. Ini sangat mudah sekali. Who's the mother's name of Maling Kundang? Who is the mother's name of Maling Kundang? Kira-kira nama dari maling kundang, ibu dari Si. maling kundang. Si Hindun. Hindun. Oke, jawabannya adalah Hindun. Hindun. Yes. Next. Where did Malin go to live his mother? Jawabannya? Jawabannya To the city. City in city. To the city. To the Jawabannya city. A, B, C, D. B. B. Yes. Oke, B ya jawabannya. Yes. Oke, good. Selanjutnya. What is the characteristic of Malin's Malin's wife? wife. D. Beautiful and arrogant. Arrogant. Yes. D. Ula, jawab apa? Jawab yang mana? Beautiful, cantik tapi Beautiful, jahat. Cantik but tapi evil. 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 Selanjutnya. What has Hindun done to his son? Si. I think Apa si. yang Hindun Apa yang lakukan Hindun lakukan kepada Pada anaknya, pada maling kundang. Kira-kira yang dilakukan tadi apa? Jadi I think A. A. She defeat her son until died. Oke, Ula, jawabannya. Yang C mungkin. Yes. She prayed to God so that Malin drowned in the ocean. Yes. Yes. Itu ya jawaban dari kalian disimpan Ya. dulu. Ya. Kita ke soal yang pertama. Kita jawab bersama-sama. Please guys the characteristics of the figure. Jadi jawaban yang benar di sini adalah C. Arrogant. Arrogant. Oke. Artinya apa, Mas? Arrogant itu artinya apa? Sombong. Oh, sombong. Dan juga kayak apa ya? Kejam gitu ya. Arrogant. Oke. Terus apa lagi? Who's the mother's name of Who's the mother's name of Maling Kundang? Si. Jawabannya C. Hindun. Hindun. Where did Malin go to live his mother? Jawabannya adalah B. B. To the city. Oke, ini jawabannya adalah D. beautiful but Arrogant. arrogant. Jawabannya D. Oh. D. Selanjutnya, what has Hindun done to his son? Jadi jawaban yang benar adalah C. Oh She my prayed to God. God so that Malin drowned in the ocean. Jadi Oke. Ibunya Malin Kundang itu Berdoa. berdoa kepada Tuhan supaya Malin Kundang tenggelamkan dalam Tenggelamkan di lautan. lautan. Kayak gitu ya. Yes. Dari kisah cerita ini, kalian bisa mengambil kesimpulan, kira-kira kita sebagai anak harusnya Harus Menghormati orang tuanya. Menghormati, Karena taat. tuanya. Oke, kalian bisa kembali ke tempat masing-masing. Yes.
Oke, setelah kita melihat video tadi dan juga storytelling, Miss mau tanya dari kalian semua satu-satu, apa pesan moral yang bisa kita ambil dari kisah maling kundang? Coba kamu. Menurut saya kita harus menghormati orang tua kita dan memperlakukannya dengan baik. Dengan baik. Terus apa lagi? Minimal 3. Minimal 3 dan tidak boleh sombong. Boleh sombong. Terus apa lagi? Terus menemani orang tuanya. Menemani Tidak orang meninggalkan. tuanya. Ya. Oke, good. Selanjutnya, Ula. Kita jadi anak harus berbakti Pada pada kedua orang tua karena itu adalah salah satu telah melahirkan kita mulai dari kecil hingga merawatnya kita. Gitu. Ya. Terus Oke, selanjutnya. apa ya, Miss? Ayo, minimal 3 loh ya. Terserah, kira-kira yang kamu dapat pesan dari kisah tadi maling kundang, kira-kira apa menurut kamu? Terserah. Terus Apa? Harus bekerja keras, nggak boleh putus asa. Tapi kita harus ingat pada Allah. Jangan sampai kita tidak lupa kepada mereka dan lupa. Selanjutnya, masuk lagi. terus sama kan tadi kan maling kundang kan sudah punya istri. Ya, sudah punya istri. Kan harus berbakti sama orang tuanya juga, tidak boleh sombong, terus Ya, good. harus menafkahi orang tua juga karena kan orang tua kan pastinya kan butuh kita. Oke, good. Yang selanjutnya yang belakang. Ya. Oke, good. Yang paling pojok. Ya, silakan sebutkan pesan moral yang kita dapatkan dari kisah maling kundang. Ya, bagus sekali. Oke, sekarang sebelum kita tutup ya pelajaran hari ini, sekarang bisa tanya dulu, ada yang belum paham nggak? Kira-kira tentang narrative text? Already understand. Sudah paham semua? Sudah paham ya? Oke, sekarang Miss ngasih tugas kalian. Ya. Ya, jangan gitu, harus tetap semangat. Oke. Dibaca dulu ya dokumennya. Jadi kalian itu membuat cerita tentang teks narasi, kemudian besok kalian kumpulkan di meja saya pagi-pagi. Ketua kelasnya ya, Cici. Ya. Besok pagi-pagi harus ngumpulin semua tugasnya. Untuk teman-teman yang nggak hadir, nanti kamu bisa kasih worksheetnya atau kertasnya itu ke rumahnya. Terus kasih tahu sama mereka, suruh buat kisah cerita tentang naratif teks, entah itu fabel, legenda, dongeng, terus romance, oke, terserah, it's up to you. Kemudian besok dikumpul pagi-pagi, terus besok Miss minta kalian maju ke depan dan membacakannya di depan teman-teman. Oke, siap ya? Yes. Oke, tugasnya tadi apa? Membuat naratif teks dan menceritakan di depan teman-teman Di kita. depan teman kita. Ya. Jangan malu ya, kita nggak boleh terus malu terus kayak gitu. Jadi kita harus berani untuk menjadi public speaking. Kita bisa berbicara Meskipun salah-salah seperti nggak apa-apa. It's okay. Kalau kalian salah, nanti kan bakal Miss betulin mana yang salah, terus kira-kira pronunciation-nya mana yang kurang, seperti itu. Jadi nggak usah takut, kita sama-sama belajar. Yes. Oke. Sudah paham ya semuanya? Yes. Oke, karena waktunya sudah habis ini, jadi kita tutup pelajaran pada hari ini dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mari berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan berkah untuk kita semua. Berdoa mulai. Sekian dari saya. Selamat siang dan sampai jumpa besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.